صل وسلم يا سلام على النبي خير الأنام والآل وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف الإمام حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي رحمه الله ونفعنا بعلومه. بيان أن الأفضل هو غلبة الخوف أو غلبة الرجاء أو اعتدالهما. اعلم أن الأخبار في فضل الخوف والرجاء قد كثرت وربما ينظر الناظر إليهما فيعتريه شك في أن الأفضل أيهما. وقول القائل الخوف أفضل أم الرجاء سؤال فاسد يضاهي قول القائل الخبز أفضل أم الماء. وجوابه أن يقال الخبز أفضل للجائع والماء أفضل للعطشان. فإن اجتمعا نظر إلى الأغلب فإن كان الجوع أغلب فالخبز أفضل وإن كان العطش أغلب فالماء أفضل وإن استويا فهما متساويان إلى آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الخوف والرجاء في قلوب الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القوي المتين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله على سيدنا محمد حبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. Penjelasan bahwa yang lebih utama itu kuatnya takut kepada Allah atau kuatnya harap kepada rahmat Allah. Atau keseimbangan antara keduanya. Jadi di dalam hati kita, misalnya sesudah kita sembahyang, mana yang lebih utama? Apakah kita mengharap rahmat Allah atau kita merasa takut terhadap keagungan dan kebesaran Allah? Nah, sesudah kita melakukan perbuatan yang sifatnya apapun, mana yang lebih kita dahulukan di dalam hati kita? Apakah kita mengharap rahmat Allah atau takut terhadap keagungan dan kebesaran Allah? Atau sama-sama keduanya seimbang? Ketahuilah bahwa hadis-hadis tentang keutamaan takut dan harap itu sungguh banyak. Contohnya hadis Rasulullah yang menggambarkan tentang keutamaan takut kepada Allah. Rasulullah menyatakan la yalijun nara ahadun baka min khasyatillahi ta'ala hatta ya'udal laban bidrahi. Tidak masuk neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah sehingga kembali susu itu pada titiknya. Artinya boleh dikatakan hampir-hampir mustahil masuk neraka orang yang takut kepada Allah itu. Nah, ini keutamaan takut.
Rasulullah mencontohkan lagi, menggambarkan lagi, atammukum aqla asyaddukum khawfan lillahi ta'ala. Orang yang paling sempurna akal di antara kalian itu orang yang paling bersangatan takutnya kepada Allah. Makin takut kita kepada Allah, makin menunjukkan sempurna akal kita. Al-Quran pun menjelaskan, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Orang yang takut kepada Tuhannya itu diberi Allah 2 surga. Sebagian ulama tafsir mengatakan 1 surga di dalam dunia, 2 surga di akhirat. Nah, itu hadis dan Al-Quran yang menceritakan tentang keutamaan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian lagi banyak pula hadis-hadis atau Al-Quran yang menjelaskan tentang keutamaan harap, seperti hadis Rasulullah yang mengatakan, "Lau aznabal 'abdu hatta tablugha dhunubuhu ananas sama, ghafartuha lahu mastaghfarani wa rajani." Ujar Nabi, andai kata berdosa seorang hamba sehingga dosanya itu memenuhi langit, niscaya aku ampuni dosanya itu selama dia minta ampun kepadaku dan berharap kepadaku. Nah, ini keutamaan harap. Bagaimanapun dosa kita banyaknya, ujar Tuhan, selama minta ampun, selama mengharap, ku ampuni. Ini keutamaan harap. Al-Quran menjelaskan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Hai hamba-hambaku, katakan wahai Rasul, hai hamba-hambaku yang melampau batas atas diri mereka, yang berbuat zalim, yang berbuat dosa, berbuat aniaya, katakan kepada mereka, jangan putus asa daripada rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa itu seluruhnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini ayat Quran menumbuhkan harapan di dalam hati kita bahwa dosa kita itu diampuni Allah bila mana kita minta ampun, bila mana kita mengharap ampunan itu. Nah, jadi karena banyaknya hadis, banyaknya ayat Quran yang membicarakan keutamaan takut, keutamaan harap, kadang-kadang orang memandang kepada hadis-hadis itu, kemudian ia diliputi oleh keraguan-raguan tentang manakah yang lebih utama antara takut dan harap. Nah, mana diutamakan? Kita sembahyang, tuntung sembahyang, apa yang utama? Apakah kita berharap bahwa sembahyang kita ini diterima oleh Allah, ataukah kita sesudah sembahyang itu ada perasaan takut kalau sembahyangku ini tidak diterima oleh Allah? Nah, mana dua perasaan itu yang diutamakan? Atau kedua-duanya dalam hati kita? Orang yang melakukan dosa, nah sesudah itu apakah dia mengharapkan ampunan Allah dengan istighfar umpamanya, ataukah dia takut kepada Allah karena perbuatan dosa tadi? Nah, mana yang lebih utama bagi dirinya daripada dua keadaan itu? Seseorang yang mengatakan
takut itu lebih utama atau harap, itu suatu pertanyaan yang tidak benar. Nah, kalau kita bertakun mana baiknya imbas sembahyang itu kita takutkah atau mengharapkah lawan Tuhan? Nah, pertanyaan seperti itu kada bujur, pertanyaan yang salah. Seseorang yang mengatakan takut itu lebih utama atau harap, itu suatu pertanyaan yang tidak benar. Menyamai pertanyaan seseorang, apakah roti yang lebih utama ataukah air? Mana yang utama? Apakah kita lebih mengutamakan nasi atau mengutamakan banyu? Nah, adapun jawabannya yang benar adalah roti itu lebih utama bagi orang yang lapar, dan air itu lebih utama bagi orang yang haus. Nah, itu jawaban yang benar. Kadakawa diumumkan di secara umum roti lebih baik daripada banyu, kadakawa. Banyu lebih baik daripada roti, kadakawa juga. Tergantung orangnya. Bila orang nikah laparan, penting roti. Bila orang nikah hausan, yang penting banyu. Nah, sama antara khauf dan raja tadi, sama antara takut lawan harap tadi. Mana yang lebih penting, mana yang lebih utama, tergantung kitanya, tergantung manusianya. Jikalau keduanya berkumpul, haus ada, lapar ada, maka dilihat pada yang lebih kuat. Mana yang lebih kuat? Apabila rasa lapar yang lebih kuat, maka rotilah yang lebih utama. Dan apabila rasa haus yang lebih kuat, maka airlah yang lebih utama. Apabila rasa lapar dan haus itu sama, maka roti dan air itu juga sama. Perbandingannya kayak itu. Ini karena setiap apa yang dikehendaki oleh suatu maksud, maka keutamaannya itu nampak dengan mengkaitkan kepada maksudnya, bukan kepada dirinya. Nah, keutamaan sesuatu itu dilihat dari tujuannya, bukan daripada dirinya sesuatu itu. Takut dan harap adalah suatu obat yang dengan keduanya dapat mengobati hati. Maka keutamaannya itu dengan mengukur penyakit yang ada. Apabila yang kuat atas hati itu penyakit merasa aman dari makrullahi ta'ala dan tertipu dengannya, maka takut itulah yang lebih utama. Nah, bila hati kita ini merasa kada banyak dosa, hati kita ini merasa mati ke surga, hati kita ini merasa dosa-dosa kita diampuni Allah, hati kita merasa kita ini mati kayaknya husnul khatimah. Nah, bila hati merasa macam itu, maka orang seperti ini hendaknya perbanyaklah takut. Dikhawatirkan ia terperdaya dengan demikian itu. Nah, supaya jangan terperdaya, utamakan takut. Dan apabila yang lebih kuat itu
adalah putus asa dan hilang harapan dari rahmat Allah, maka harap itulah yang lebih utama. Napa jam kada sembahyang asa kada diterima Tuhan nggak sembahyang punya banyak dosa. Napa jam kada umpat berzikir, kada umpat bersalawat, aku ni orang rigat jauh lawan Tuhan. Tuhan kada memandang dia lawan aku. Nah, orang-orang seperti ini harap yang lebih utama, harap yang lebih utama. Demikian pula bila mana yang lebih kuat atas diri hamba itu maksiat, maka yang lebih utama adalah takut. Bila dalam hati, dalam diri kita ini banyak maksiat, yang lebih utama adalah takut kepada Allah. Ya, sembahyang umpamanya, habis sembahyang kita ini merasa sembahyang kita ini rasa diterima Allah, sembahyang kita ini merasa sudah bagus. Nah, bila hati kita selalu merasa macam itu, ganti, hendaknya takut. Nah, hendaknya takut. Sudah sembahyang, dalam hati kita ini ada takut. Kalau sembahyang kita ini kurang adabnya, sembahyang kita ini kurang pas bacaannya, sembahyang kita ini kurang ininya, sembahyang kita ini membuat Allah marah lawan kita. Nah, karena hati kita kada kekaruan waktu sembahyang. Nah, jadi kalau sembahyang kita macam itu, kita takutan kepada Allah. Dengan adanya takut kepada Allah itu, lalu minta ampun lawan Tuhan. Nah, ini paling baik bagi orang yang merasa sembahyangnya kayak itu. Dan bolehlah dikatakan secara mutlak bahwa takut itu yang lebih utama. Artinya boleh dikatakan secara umum bahwa takut kepada Allah lebih utama daripada harap. Kalau melihat keadaan diri kita sehari-hari, kita melihat keadaan sembahyang kita, kita melihat keadaan ibadah kita, kesimpulannya lebih baik perbanyak takut daripada harap, secara mutlak. Dan bolehlah dikatakan secara mutlak bahwa takut itu yang lebih utama atas pentakwilan yang dikatakan padanya. Jadi hampir-hampir boleh diumumkan secara umum bahwa takut lebih utama bagi manusia ketimbang harap, karena melihat keadaan manusia sekarang ini. Bahwa ruti itu lebih utama daripada sakan jabin, takwilannya, karena diobati dengan roti itu penyakit lapar, dan diobati dengan sakan jabin itu penyakit kuning. Penyakit lapar itu lebih kuat dan lebih banyak, maka kebutuhan akan roti itu lebih banyak, maka roti itu yang lebih utama. Nah, kita boleh mengatakan bahwa roti lebih utama daripada sakan jabin. Kenapa sebabnya? Karena kebutuhan manusia kepada roti lebih daripada kebutuhan manusia kepada sakan jabin. Roti mengobati lapar, sakan jabin mengobati orang penyakit kuning. Orang penyakit kuning jarang ada. Sedangkan orang yang lapar itu pasti ada. Nah, jadi keutamaan roti jelas bisa dikatakan lebih daripada sakan jabin tadi. Maka dengan i'tibar ini, kuatnya takut itu lebih utama, karena kemaksiatan dan tertipu diri atas hamba itu lebih kuat.
Kenapa takut lebih diperbanyak dalam hati kita? Karena kita banyak melakukan maksiat. Yang kedua, karena kita suka tertipu dengan diri kita. Kita merasa diri kita ini sudah aman, merasa diri kita ini sudah baik, merasa diri kita sudah dapat syafaat Nabi di akhirat. Padahal semua itu belum tentu. Nah, perasaan-perasaan itu mesti diganti dengan perasaan takut. Dan apabila dipandang pada tempat terbitnya takut dan harap, maka haraplah yang lebih utama. Ini kalau kita memandang sumber, di mana datangnya harap itu, di mana datangnya takut itu. Kita nih hendak maulah takut, kayak apa caranya? Kita hendak maulah harap lawan Allah, kayak apa caranya? Nah, mesti tahu kita sumbernya, tempat terbitnya. Bila dipandang tempat terbitnya takut dan harap, maka haraplah yang lebih utama, karena ia tersirat dari lautan rahmah dan siraman takut itu dari lautan kemurkaan. Kalau kita pandang dari segi terbitnya, jelas harap itu lebih utama daripada takut. Karena harap ini bersumber daripada kasih sayang, sedangkan takut itu bersumber daripada kemurkaan. Jadi di situ kita cara mendatangkan takut, mendatangkan harap sama aja. Dan barang siapa yang memperhatikan dari sifat-sifat Allah Ta'ala sesuatu yang mendatangkan rasa kasih sayang dan rahmat, maka rasa kasih sayang atas dirinya itu lebih kuat, dan tidak ada lagi makam setelah rasa kasih sayang mahabbah itu. Adapun takut, maka tempat bersandarnya adalah berpaling kepada sifat-sifat yang mendatangkan kekerasan. Maka ia tidak dicampuri dengan rasa kasih sayang seperti bercampurnya kasih sayang terhadap harap. Nah, kita melihat, memahami nama-nama Allah. Supaya apa? Supaya bisa mendatangkan takut, bisa mendatangkan harap. Nama Allah seperti Rahman, Rahim, Wadud, Rauf, Razzaq, Wahhab, Mannan, Hannan, Ghafur, Ghaffar, Afu. Nah, itu nama-nama Tuhan, sumber daripada harap, sumber daripada harap. Bila kita memahami makna daripada Ar-Rahman, pasti kita ini berharap kepada Tuhan. Bila kita memahami makna asma Tuhan Ghafur, Maha Pengampun, pasti kita berharap dapat ampunannya. Nah, jadi dalam keseharian kita ini, apa yang kita perbanyak lihat daripada asma-asma Allah itu? Apakah asma Allah yang mendatangkan harap kepada kita, atau asma Allah yang mendatangkan takut kepada kita? Asma Allah yang mendatangkan takut kayak apa? Seperti Muntakim. Muntakim, Maha menyiksa. Ar-Raqib, Maha mengawasi. Nah, Allah tuh mengawasi segala gerak-gerik kita. Nah, ini nama Allah yang membuat takut kita terhadap perbuatan-perbuatan yang salah. Ad-Dar, yang Maha memudaratkan. Nah, ini nama Allah yang membuat kita takut. Al-Adil, nama Allah yang adil. Artinya
Arti adil apa? Sekecil apapun kebaikan kita dibalas Allah, tapi sekecil apapun kesalahan kita dibalas Allah juga. Itu adil. Kalau kita pandang nama Tuhan adil, kita pasti takut. Kenapa? Karena ditimbang-timbang kita ini banyak kada baiknya, banyak salahnya, banyak membuang-buang waktunya. Kalau kita pandang Tuhan itu adil, kita takut. Kenapa? Karena sekecil apapun dosa dihitung, sama sekecil apapun pahala dihitung, cuma pasti banyak dosanya. Al-Mutakabbir, Allah itu yang maha agung. Sehingga untuk mendekati orang-orang yang agung ini diperlukan adab yang penuh. Kada orang sembarangan, karena orang-orang biasa barang aja kita menghadapi. Tapi karena Allah ini punya nama Al-Mutakabbir yang maha besar, kita kada sembarangan. Al-Azim, Al-Ali yang maha tinggi, Dzul Jalal wal Ikram. Itu contoh-contoh nama Allah yang bila kita pahami akan menimbulkan takut terhadap Allah. Nah, jadi dalam keseharian kita ini, mana yang lebih banyak kita musyahadahkan dari nama Allah itu? Nah, kalau ukuran kita, ukuran umum, kita lebih utama takut. Lebih utama takut. Mendatangkan takut kayak apa? Nah, pandanglah tadi sifat-sifat Tuhan, nama-nama Tuhan yang sifatnya adalah kemurkaan, yang sifatnya adalah kebesaran, supaya kita takutan. Namun kada kau menimbulkan tentang nama Allah itu bisa kita cari sumbernya takut ini dengan memandang neraka. Nah, kita membayangkan neraka itu dipersiapkan untuk orang-orang yang fasik, untuk orang-orang yang zalim, untuk orang-orang kafir. Kita bayangkan kayak apa neraka itu. Nah, kayak apa dahsyatnya api dunia, apalagi api neraka. Ini lebih rendah martabatnya dibanding dengan orang yang takut kepada Allah karena memandang nama-nama Allah itu. Berdasarkan atas seluruh penjelasan ini, maka apa yang dimaksudkan bagi yang lain sebaiknya dipergunakan padanya kata-kata aslah lebih baik, bukan kata-kata abdal lebih utama. Mana baiknya takut dan harap? Maka kami mengatakan kebanyakan manusia takut bagi mereka itu lebih baik daripada harap. Nah, demikian itu karena banyaknya kemaksiatan. Ini lebih baik takut kita daripada berharap, karena sama aja keduanya. Takut dan harap itu kedua-duanya adalah mendekatkan diri kita kepada Allah. Sama, diharapkan dengan takut itu kita bisa lebih memperbaiki diri, gunanya dekat dengan Allah. Kita berharap itu sama aja, gunanya supaya rajin beribadah yang akhirnya dekat juga kepada Allah. Cuma kebanyakan manusia berharap itu kurang menggiatkan dibanding dengan takut. Nah, kira-kira contohnya, ikan bila sembahyang kubari 10.000. Ikan bila sembahyang kubari 10.000. Bila ikan kada sembahyang kutatak tangan. Sembahyangan orang, kalau sembahyangan manusia.
Mana kira-kira banyaknya manusia nih? Apakah berharap 10.000 atau takutan dipotong tangan? Nah, umumnya manusia itu lebih takut dipotong tangan, karena manusia ini umumnya lebih mencari keselamatan daripada keberuntungan. Jadi ibadah manusia itu kebanyakan dilandasi takut. Jarang manusia itu beribadah dengan landasan mengharap, walaupun itu ada, tapi lebih banyak takutnya. Maka kami mengatakan kebanyakan manusia takut bagi mereka itu lebih baik daripada harap. Demikian itu karena banyaknya kemaksiatan. Dan jadi habis sembahyang, tuntung kita sembahyang, tuntung kita melakukan ibadah, itu yang timbul dalam hati kita apa? Bukan merasa puas, bukan merasa lapang, tapi ada merasa takut. Nah, kalau ibadahku ini kada berkenan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadahku ini ditolak oleh Allah, di situ ada takut. Lalu buahnya takut ini apa? Lalu minta ampun lawan Tuhan, lalu minta ampun kepada Allah. Buktinya apa? Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, beliau habis sembahyang itu membaca istighfar. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa imbah sembahyang minta ampun? Nggak imbah mencium tanah, ya minta ampun. Ini imbah sembahyang minta ampun. Nah, ini menunjukkan bahwa di situ adalah takut yang lebih menonjol, takut yang lebih utama. Kalau sembahyang ini banyak nang kada biris, banyak hati ke lain, sembahyang banyak pikiran, jadi minta ampun kepada Allah. Nah, lebih baik itu daripada imbah sembahyang berharap-harap sembahyangku diterima Allah, sembahyangku sudah biris, tentunya lebih baik nang takut tadi daripada berharap. Adapun orang yang bertakwa yang dapat meninggalkan zahirnya dosa dan batinnya, dosa yang tersembunyi dan dosa yang terang, maka yang lebih baik sedang takut dan harapnya, sama takut dan harapnya. Nah, ini orang yang sudah hidupnya ini kalau meninggalkan dosa zahir, dosa batin, sudah kawat ditinggalkannya. Nah, orang seperti ini dalam kesehariannya seimbang takut dan harap, seimbang takut dan harap. Orang yang sembahyangnya khusyuk dari awal sampai akhir, orang yang sembahyangnya bagus, nah sesudah sembahyang orang ini seimbang takut dan harapnya, seimbang. Oleh karena itu dikatakan, apabila ditimbang takutnya seorang mukmin dan harapnya, niscaya keduanya seimbang. Nah, orang beriman itu ujar Nabi, kalau ditimbang takut dan harapnya sama. Orang-orang yang sudah bersih ditimbang takut dan harap itu sama. Kalau orang yang banyak maksiat itu mesti lebih utama takut. Diriwayatkan bahwa Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata kepada sebagian anaknya, wahai anakku, takutlah kepada Allah dengan takut yang engkau lihat, bahwasanya engkau seandainya datang kepada Allah dengan membawa seluruh kebajikan penduduk bumi, niscaya Allah tidak menerimanya darimu. Nasihat Sayyidina Ali kepada anak beliau, takutlah kamu kepada Allah dengan takut yang
seandainya engkau ini menjadi manusia yang punya amal ibadah seperti amal ibadah seluruh penduduk bumi, lalu kada diterima oleh Allah. Takutlah seperti itu. Dan berharaplah kepada Allah dengan harapan yang engkau lihat, bahwasanya engkau seandainya datang kepada Allah dengan membawa seluruh kejahatan penduduk bumi, niscaya Allah mengampuninya bagimu. Berharaplah kepada Allah dengan harapan bahwa andai kata engkau memperbuat dosa sebagaimana dosa seluruh manusia, berharaplah engkau agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah harap dan takut yang seimbang. Ini untuk orang-orang yang sudah bersih, orang-orang yang sudah suci daripada dosa zahir batin, dosa tersembunyi dan dosa yang terang. Dan karena itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, seandainya seluruh manusia dipanggil untuk masuk neraka kecuali seorang laki-laki, niscaya aku berharap laki-laki itu adalah aku. Misalnya ada panggilan jadi Sayyidina Umar, seluruh manusia masuk neraka, hanya seikung nang masuk surga. Aku berharap jadi Sayyidina Umar nang seikung itu adalah aku, nang kadakan neraka itu aku. Ini harapan yang luar biasa. Karena apa? Karena seluruh manusia umpamanya dipanggil masuk neraka kecuali hanya satu nang selamat. Aku berharap nang selamat itu aku, ujar Sayyidina Umar. Dan seandainya seluruh manusia dipanggil untuk masuk surga kecuali seorang laki-laki, niscaya aku takut bahwa laki-laki itu adalah aku. Sebaliknya, andai kata ada pengumuman seluruh manusia masuk surga kecuali seekor nang neraka, aku takut ya Umar, jangan-jangan aku nang seekor nang neraka itu. Nah, ini takutnya Sayyidina Umar dan harapnya seimbang sama. Itu untuk ukuran manusia sebersih sehebat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Nah, jadi orang-orang kayak Sayyidina Umar, kayak Sayyidina Ali, itu mereka takut dan harapnya sama, seimbang, karena mereka orang bersih. Ini adalah satu ibarat dari bersangatan takut dan harap. Dan sedang keduanya beserta kebanyakan dan menguasainya, akan tetapi di atas jalan berlawanan dan bersamaan. Takut dan harap itu berlawanan, tapi bersamaan banyaknya, beratnya di dalam hati kita. Maka seperti Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, sebaiknya menyamakan takut dan harap. Nah, Sayyidina Umar tadi beliau menyamakan takut dan harap. Adapun orang yang berbuat maksiat, apabila ia menyangka bahwa ia adalah laki-laki yang dikecualikan dari orang-orang yang disuruh masuk neraka, maka demikian itu adalah dalil tertipunya dia. Misalnya pengumuman seluruh penduduk masuk neraka, kecuali satu. Nah, di sini Sayyidina Umar mengatakan bahwa jangan-jangan aku yang satu itu. Atau pengumuman seluruh penduduk masuk neraka kecuali satu yang ke surga. Nah, maka harapanku yang satu itu adalah aku yang masuk ke surga itu. Adapun orang yang berbuat maksiat,
apabila ia menyangka bahwa ia adalah laki-laki yang dikecualikan dari orang-orang yang disuruh masuk neraka, maka demikian itu adalah dalil tertipunya dia. Orang ini berbuat maksiat banyak, lebih daripada taatnya, lalu ia menganggap dirinya ini bakal kadakan neraka. Ini contoh orang yang tertipu. Sehari-hari kita, ibadah kita banyak nang kurang, waktu kita banyak nang terbuang, pembicaraan kita banyak dosa, zikir kita kurang, tapi seolah-olah kita ini merasa mati masuk surga. Nah, ini tanda tertipunya seseorang. Orang semacam ini yang diutamakan memperbanyak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian jika engkau mengatakan